Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, kita melanjutkan pelajaran kita di dalam bab 216 Kitab Al-Adabul Mufrad, hadis 460 di bagian yang terakhir. Sebelumnya pertemuan kita adalah membahas tentang tidak bertanya sesuatu yang sia-sia atau justru pertanyaan itu semakin menjauhkan kita dari Allah. Terkait dengan kathratis soal, yaitu larangan untuk banyak bertanya terkait hal yang tidak bermanfaat. Dan di ujung hadis tersebut kita diingatkan tentang waman ayuwahat, terkait dengan mentalitas menahan atau mengambil hak orang lain dan mentalitas meminta-minta. Jadi di antara yang dilarang bagi kita seorang muslim adalah bakhil atau kikir, kemudian meminta-minta. Seringkali Bapak Ibu kita menemukan perasaan takut bukan kepada Allah, tetapi hari ini seolah-olah hal yang paling menakutkan itu adalah takut miskin. Jadi ketakutan akan kemiskinan itu banyak sekali kita temukan mengalahkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut terbukti dengan apa? Terbukti dengan banyak orang yang melakukan kejahatan karena khawatir kemiskinan akan menimpanya, sementara yang dia lakukan itu sesuatu yang salah, sesuatu yang haram. Nekat melakukan kesalahan, melakukan maksiat, melakukan pelanggaran karena khawatir dia akan jatuh miskin. Hal ini takut kehilangan apa yang kita miliki, takut miskin. Namun di sisi yang lain kita juga menemukan sudah memiliki banyak harta tapi tidak pernah puas dan selalu kurang. Hal ini yang kita diingatkan di dalam Islam ada penyakit hati yang sangat berbahaya. Yang pertama adalah bakhil atau kikir, wa man'i, menahan hak orang lain, sulit memberi. Dan yang kedua adalah wahad, meminta-minta tanpa kebutuhan. Jadi senantiasa atau selalu ingin menerima. Dan hal tersebut keduanya merupakan bagian dari hati yang tidak pernah puas terhadap dunia. Selalu haus akan keinginan-keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sejatinya tidak butuh. Nah, di antara kehati-hatian kita, Bapak Ibu, kita diingatkan adab atau etika membeli dalam Islam. Yang utama ketika membeli adalah saat kita butuh, Bapak Ibu. Namun seringkali kita membeli itu bukan karena butuh, tapi karena kita melihat koyok api,
padahal mboten butuh ya. Koyoke cocok iki, padahal mboten butuh. Sehingga lebih-lebih hari ini dipermudah dengan belanja online ya, yang dimasukkan ke dalam keranjang niku kawata, dimasukkan ke dalam keranjang semua, dereng check out nih Pak, masih dimasukkan ke dalam keranjang, sehingga ketika dicek, list yang ingin dibeli begitu banyak, padahal tidak butuh sebenarnya, tapi karena melihat. Ini kehati-hatian kita, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut salah satu ciri buruk manusia adalah menahan hak orang lain dan suka meminta-minta. Apa itu bakhil? Secara bahasa, bakhil adalah menahan sesuatu yang seharusnya diberikan, dan ini bukan hanya uang. Menahan bantuan, menahan ilmu, menahan perhatian yang seharusnya menjadi hak seseorang, pasangan atau anak kita, bahkan menahan senyuman, itu bakhil ternyata. Jenengan bisa menahan senyum itu kalau bahagia dengan seseorang atau jengkel dengan seseorang. Jenengan kalau jengkel dengan seseorang itu bisa senyum atau tidak? Kalau bisa, kontak mata saja tidak, jangankan senyum, ningali mawon. Bahkan kalau misalkan simpang jalan gitu, atau tuk-tukan istilahnya, jika memungkinkan itu lebih baik mencari jalan yang lain, kan? Senek isok gak ketemu, sampai seperti itu. Nah, di sini di antara bentuk kebakhilan itu ternyata bukan selalu orang yang miskin. Kadang justru orang yang banyak hartanya tetapi sempit hatinya. Sehingga di sini disampaikan orang miskin itu tidak bakhil. Kenapa? Karena memang tidak ada yang diberikan. Sementara kita bisa menemukan orang yang punya banyak harta ternyata memiliki kebakhilan atau kekikiran, sempit hatinya. Kita diingatkan terkait dengan hal tersebut, janganlah orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah berikan mengira bahwa itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan kebakhilan itu buruk bagi mereka. Disampaikan di dalam surat Ali Imran ayat ke-180, wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum. Janganlah orang yang bakhil itu mengira dengan menahan apa yang Allah berikan kepada mereka hal tersebut baik. Menahan zakat misalkan, sudah waktunya zakat, harusnya sudah mengeluarkan zakat, karena kebakhilan tidak mengeluarkan. Idul kurban misalkan, mampu dia ini untuk melaksanakan kurban, tapi karena kebakhilan, eman wis 3 juta punjul kayak tuku handphone kok. Maka kemudian ditahan itu, tidak jadi kurban, dibelikan sesuatu yang dia sebenarnya tidak butuh. Lebih-lebih hari ini Bapak Ibu, godaan dunia itu Masya Allah. Kalau kita berbicara elektronik saja, handphone misalkan, handphone kita belum rusak, besok sudah muncul tipe baru. Yeah. Handphone kita masih awet, muncul tipe baru. Yang bingung bukan kita yang membutuhkan, tapi bisa jadi generasi muda atau anak-anak kita. Kebingungan orang tua hari ini adalah bukan hanya memenuhi kebutuhan makan, tapi juga memenuhi kebutuhan makannya handphone gitu. Bukan hanya makan untuk mulut kita, tapi makanan untuk handphone kita ini. Napa mawon? Listrik nambah ya. Kuota ya. Wifi nambah saat ini ya. Banyak sekali kebutuhan. Bukan hanya untuk makan. Dan ini menjadi pemikiran kita
bahwa kebutuhan-kebutuhan tersebut menakut-nakuti kita manusia akan kemiskinan. Dan siapa yang membisikkan asyaitanu ya'idukumullahu faqra, di dalam surat Al-Baqarah ayat 268, setan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Kita diingatkan innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Di ayat tersebut diantaranya disampaikan ada manusia yang merugi atau ada manusia yang buruk. Siapa mereka itu? Mereka yang tahu yang dia lakukan itu salah tapi tidak mau berhenti. Iya, ngerti aku salah nih. Tapi wangel mandek kan. Kalimat itu kan. Jadi dia tahu ngene iki salah tapi tidak mau berhenti di antara. Dan kemudian ketakutan-ketakutan itu muncul, di antaranya bayangan bagaimana nanti kalau habis, kalau pas saya butuh bagaimana dengan masa depan saya. Lebih-lebih hari ini dolar pinten Bapak Ibu? Kita tidak pakai dolar Bapak Ibu, pakai rupiah hari ini. Kemudian kita diingatkan hati-hati selalu cinta dunia. Seandainya anak Adam, lau anna libni adama wadiyan min dahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyani. Seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, jangan bayangkan emas niki pinten. Jenengan gak ada sak gunung emas niku damel nopo. Ada yang punya emas 1 kilo? Jenengan kantor ngepengaken 1 gram pinten 1 kilo. Di sini disampaikan 1 lembah. Emas 1 lembah niku wonten apa mboten? Wonten. Lah Freeport niku pinten lembah. Ketika memiliki 1 lembah, ia ingin 2 lembah. Maka ketika punya 2 lembah, ingin yang ketiga. Terus akan seperti itu manusia yang tidak ada puasnya. Walan yamla'a fahu illa turab wa yutubullahu ala man taba. Dan tidak akan memenuhi hasratnya atau tidak akan memenuhi mulutnya selain turab, selain tanah. Mati maksudnya. Istilahnya orang Jawa itu anjane nek gorong dipatoki loro ya. Nggih. Nek gorong dipatoki loro gak mandek. Kula biyen meke dipatoki loro niku napa? Karone maesan niku ya. Maksudnya kalau belum mati belum berhenti. Dan di sini oleh Rasulullah disampaikan hadis muttafaqun alaih bahwa tidak akan memenuhi mulutnya selain kematian. Dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Maksudnya apa? Sebelum kematian itu datang, maka bertaubatlah dari hal tersebut. Yang kedua, bahaya meminta-minta. Kita berkali-kali diingatkan, mungkin banyak guru-guru kita juga menyampaikan, al-yadu ulya khairum minal yadus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maknanya orang yang memberi itu lebih baik dari yang meminta-minta. Maksudnya demikian. Seseorang yang mencari kayu bakar lalu memikul di punggungnya lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia. La an ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya bi khusmati hatabin ala dhahrihi khairul lahu min ayyas'alan nas. Seseorang yang bekerja mencari kayu bakar lalu memikulnya di punggungnya lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia, masih lebih mulia.
Islam tidak melarang meminta kecuali dalam 4 perkara. Jadi meminta-minta karena terdesak. Di antaranya 1, benar-benar fakir atau benar-benar miskin. Maka boleh kita meminta. Yang kedua, dalam keadaan yang terdesak, keadaan yang sangat membutuhkan, maka boleh kita meminta. Yang ketiga, dalam keadaan yang sangat lapar dan tidak ada yang bisa dimakan, maka boleh kita meminta. Atau yang keempat, memiliki kebutuhan yang disyariatkan, yang boleh. Kita dalam perjalanan kehabisan perbekalan, benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan untuk melanjutkan perjalanan, maka boleh. Namun di dalam Islam dilarang menjadikan meminta-minta sebagai kebiasaan dan profesi. Ini yang dilarang. Sampeyan profesine nopo? Kula njaluk-njaluk ngoten niku. Profesi ini. Bahkan kita berkali-kali ya, melihat di koran atau di televisi ada orang yang profesinya meminta-minta, ternyata jauh lebih kaya dari kita. Bahkan ada yang bapak-bapak ini profesinya meminta-minta, istrinya lebih dari 1. Kerjanya nopo? Ngemis. Bisa kita bayangkan. Wong kadang ditanya, kalau sepi berapa? Kalau sepi 500. Sepi Pak, 500. Sehari nih nggih, mboten 1 bulan, sehari. Lah nek rame tambah pinten. Ternyata ngemis niku enten rame sepi. Mboten tiyang satean mawon ternyata. Kemudian dilarang juga muslim malas bekerja atau tidak produktif. Nah ini hati-hati di antara ulama, antaranya ulama itu menyampaikan banyak manusia hari ini sibuk namun tidak produktif. Jadi sibuk, banyak kegiatannya namun tidak produktif. Di antaranya ulama menyampaikan produktivitas umat Islam itu diukur dari apa? Diukur dari produktivitas dia membantu Islam, Bapak. Sewibuk sekali hidupnya, tapi ternyata tidak produktif dalam membantu Islam. Kemudian yang ketiga, sengaja memanfaatkan belas kasihan orang lain. Bahkan di antara yang meminta-minta itu aktingnya macam-macam ya. Ada yang seolah-olah seperti sakit kusta, padahal mboten, diparingi tape kali obat merah sehingga dikerubutin lalat. Itu pernah di televisi. Setelah tapenya dan perban-perban itu dibersihkan, ya normal, ternyata orangnya bersih. Tapi dengan memanfaatkan belas kasihan itu, orang akhirnya kasihan kemudian memberi. Ternyata dia talent yang aktor yang luar biasa. Jangan bayangkan sakit jenengan ngelampai ngoten paring tapi kemudian berada di pinggir jalan, seolah-olah kadang ada yang tangan atau kakinya itu dilipat. Ya. Jadi seolah-olah dia ini tidak punya tangan atau tidak punya kaki. Di India atau di mana sampai ditangkap, ketahuan. Di Indonesia juga kalau tidak salah. Selepas dia meminta-minta itu pergi kamar mandi bersih diri, ternyata bawa mobil. Ini yang sekali lagi bukan mentalitas kita seorang muslim. Dan di sini disampaikan ini penyakit sosial yang sangat relevan hari ini. Suka menahan wa man'i, suka menahan zakat, menahan bantuan, menahan hak pekerja. Ini hati-hati juga. Bahkan kita itu seringkali mendengar berikan upah itu sebelum keringatnya
kering sampai ngoten Islam. Namun di satu sisi kita melihat perbudakan modern itu juga masih banyak. Wahad itu artinya beri saya, maksudnya. Dia selalu meminta-minta, ingin dibantu, ingin diberi, tetapi enggan memberi. Akhirnya lahirlah manusia yang tangannya di bawah terus. Tadi diingatkan al-yadu ulya khairum minal yadu sufla. Dan tanda-tanda hati yang sehat sebagai penutup, mudah bersyukur, senang memberi, membantu orang lain, namun juga menjaga kehormatan diri. Kemudian yang keempat, qanaah, merasa cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan, aku heran kepada orang bakhil. Ia hidup di dunia seperti orang miskin, tetapi dihisab seperti orang kaya. Kalimat ini mengingatkan hidup penuh ketakutan dan tidak menikmati hartanya. Ini orang-orang bakhil. Tidak mau menolong orang lain, tetapi mempertanggungjawabkan semuanya di akhirat. Penutup, jangan sampai kita sulit memberi, mudah meminta, tetapi lupa bersyukur. Karena kekayaan sejati bukan banyaknya harta, namun kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Kita diajarkan doa diantaranya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bakhil, wa a'udzubika min ghalabatid tain wa qahrir rijal. Berlindung dari hutang dan penguasaan manusia terhadap kita. Nah, di antara doa tersebut adalah menghilangkan kemalasan diri kita, ketidakproduktifan diri kita, menghilangkan kebakhilan, kemalasan kita, kesedihan hati kita, memohon kepada Allah agar ketika memiliki hutang segera tuntas, segera lunas, dan kita bermohon agar tidak dijajah atau tidak ada penguasaan manusia terhadap kita, agar kita menjadi hamba yang merdeka, benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.